Halo papa, mama, dan teman-teman. Kakak ada pengumuman yang super penting. Diperhatikan baik-baik ya. Kakak mau beritahu bahwa setiap hari kita ada kompak anak. Wah, seru banget untuk teman-teman yang kelas 1 SD ke atas. Nah, kompak anaknya diadakan setiap pukul 8 malam via aplikasi Zoom. Hanya setengah jam saja, hanya sekitar 30 menit. Jadi sempatkan waktunya teman-teman, dan kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan ya. Papa mama bisa libatkan teman-teman juga melalui link Zoom yang ada di layar di sebelah sini. Nanti bisa langsung di screenshot lalu bisa bergabung. Kakak tunggu ya kehadirannya. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Yang udah siap, puji-puji Tuhan, katakan, oh yeah. Oh yeah. Oke. Oke. Jesus. Amin. Semuanya, King Warrior. Let's go. Kita mau bilang, kita mau turunkan badan kita ke bawah. Sama-sama. I live my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and putar badannya. Always there. Yeay. Sekarang tangannya ditaruh ke bawah. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Siap-siap. Tepuk tangan. One way. Jesus, You're the only one. that I could live Lagi. for. One way. Jesus, you're the only one that I could live Sekarang for. tangannya semua ke kiri dan ke kanan. You're the only one. You're the only one. You're the only one Putar. that I could. Sekali lagi. Wah, You're the only one. semangat semua nih. You're the only one that I could live Sekarang kita mau for. tunjuk sekeliling kita. You were always, always there. Balik lagi. Every how and everywhere. It's down so deeply within me. Dia tidak pernah berubah, teman-teman. Yeay. You are never ever changed. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. Siap-siap. One way. One way. Jesus, Lagi. you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I Sekali could lagi. live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. Terakhir. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. Oke, sekarang kita mau sama-sama sedikit jongkok. Wah, kalau kakak nanti kalau jongkok terus kita nggak kelihatan kak. Jadinya hilang dari kamera ya. Tapi kita mau jongkok sedikit. Kita mau bilang Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Ikutin gerakan kakak ya. Kita bareng-bareng sama-sama. Ayo. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and Putar not by tangannya. sight. For Angkat. you, we live in all for Sekarang kita agak sedikit berdiri. Kita mau bilang you are the way. you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for Sekarang berdirinya lebih tegak lagi. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, Angkat tangannya. live in all for Sekarang kita you. sambil lompat bareng-bareng. Lagi. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, Oke. we live in all for Sekarang kita mau you. tepuk tangan. Kita mau bilang Siap, one way. siap. One way. Jesus, you're the only one that I could live Lagi. for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Halo teman-teman, kita mau dengar firman Tuhan lagi ya hari ini.
teman-teman antusias ya, kita mau dengar firman Tuhan lagi setelah kita tadi pujian bersama-sama ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, pastikan teman-teman fokus dan teman-teman siap juga dengan Alkitab teman-teman ya. Teman-teman juga boleh ambil buku dan alat tulis kalian untuk mencatat juga firman Tuhan hari ini tentang apa. Sebelum itu kita juga mau berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bangun, kami boleh beribadah lagi Tuhan sama-sama. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar isi hati-Mu buat setiap kami. Berkati telinga kami, mata kami, juga hati kami Tuhan, supaya berfokus cuma sama firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Amin. Oke teman-teman, siapa yang ingat firman minggu lalu Kak Nia bawakan firman tentang siapa? Kakak coba refresh lagi ya. Minggu lalu Kak Nia bawakan firman tentang Nabi Yeremia. Dari masa mudanya Nabi Yeremia, Tuhan pilih, Tuhan panggil Nabi Yeremia ya untuk jadi berkat, untuk lakukan pekerjaan Tuhan ya teman-teman, buat bangsanya. Wah, hari ini kakak juga mau cerita tentang satu tokoh teman-teman. Kalau Nabi Yeremia Tuhan pakai dari kecil, Tuhan pilih dari masa mudanya. Dan Tuhan yang latih, Tuhan yang temenin ya selama Yeremia juga mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Wah, sama nih dengan satu tokoh yang ini. Namanya Ezra. Teman-teman ada yang tahu nggak? Tokoh ini namanya Ezra. Ezra itu ada di perjanjian lama teman-teman ya, di sebelum Mazmur, deket-deket Ayub ya. Ezra itu siapa sih Kak? Wah, Ezra itu Alkitab mencatat Ezra sebagai ahli kitab teman-teman. Nah, pada satu waktu nih di negeri Babel itu kan banyak orang Israel ya teman-teman di sana. Ada yang lagi bekerja, ada yang tinggal di sana di negeri Babel ini. Satu kali pada masa pemerintahan di kala itu di negeri Babel, rajanya pada saat itu menyuruh Ezra untuk oke, sekarang kamu bisa bawa nih orang-orang Israel pulang ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat bangsa Israel ya. Namanya ke Yerusalem ya, nama kotanya Yerusalem. Wah, seneng banget tuh bangsa Israel ya. Lalu singkat cerita teman-teman, Ezra bawa nih rombongan orang Israel pulang ke tanah perjanjian kota Yerusalem. Wah, selama mereka ini kan di negeri Babel, negeri yang asing ya buat bangsa Israel ya. Tapi Tuhan jaga mereka ya. Di Ezra 9, hari ini kakak mau bercerita dari Ezra 9. Teman-teman yang mau catat boleh catat Ezra 9 ya. Di Ezra 9 ayat yang 9 bilang begini. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Jadi selama bangsa Israel ini di negeri Babel, Tuhan tidak tinggalkan bangsa Israel ya, tapi Tuhan jaga, tetap Tuhan lindungi, Tuhan tidak buat mereka menderita. Setelah Ezra dan rombongan dari negeri Babel ini ya, rombongan bangsa Israel dari negeri Babel ini pulang dan sampai di Yerusalem, tiba-tiba satu kali pemuka-pemuka atau pemimpin-pemimpin di bangsa Israel ini datang menemui Ezra ya. Ezra, orang-orang ini ya, bangsa kita nih, orang-orang Israel ini habis melakukan dosa ya. Jadi mereka menikah dengan orang-orang dari bangsa yang bukan Israel teman-teman ya. Itu yang mereka lakukan. Pada zaman itu Tuhan berfirman sama bangsa Israel, itu nggak boleh dilanggar tuh, nikah ya sama orang yang bukan berasal dari Tuhan ya, dari bangsanya Tuhan. Wah, Ezra waktu dengar bangsa Israel berdosa, dia sedih sekali teman-teman. Tuhan padahal jaga mereka ya, tadi yang kakak ada bilang di Babel Tuhan jaga mereka meskipun mereka sebagai orang asing juga di sana.
meskipun jadi budak teman-teman bahkan ya, tapi Tuhan jaga mereka sehingga mereka disayang sama raja-raja Persia di negeri itu. Wah, Ezra sedih sekali. Ezra 9 ayat yang ketiga seperti ini teman-teman. Ezra sedihnya ya. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Wah, Ezra sedih sekali ya. Tertegun tuh kayak, wah, ya, oh, Ezra gak percaya ya bangsa Israel bisa-bisanya melakukan dosa ya gitu. Padahal Tuhan sudah begitu baik sama mereka. Wah, Ezra sedih teman-teman. Ezra sebagai pemimpinnya dari orang-orang ini di masa itu, wah, Ezra sedih sekali. Lalu apa yang Ezra lakukan teman-teman ketika dia melihat bangsanya itu berdosa ya tadi? Wah, di ayat yang ke-6 ya. Mulai dari ayat yang ke-5 teman-teman ya. Waktu itu sudah sore-sore, waktunya Ezra mempersembahkan korban sama Tuhan teman-teman ya. Ezra berdoa sama Tuhan, tapi Ezra nggak berani lihat ke atas katanya, karena Ezra begitu takut. Wah, berdosa nih Tuhan bangsaku gitu ya. Bangsa Israel yang bersama-sama dengan Ezra itu habis berdosa. Ezra waktu berdoa, Ezra sedih sekali. Ezra bahkan nggak berani nengok ke atas gini ya, ayat 6. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Wah, Ezra nggak berani menengadahkan kepalanya ke langit karena dosanya itu ya, dibilang dosa kami menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Wah, sangat berdosa sekali ya waktu itu. Tapi teman-teman, ketika Tuhan panggil Ezra gitu untuk memimpin bangsa Israel pada masa itu, ketika bangsa itu berdosa, wah, hati Ezra ini begitu sedih. Dia begitu sedih untuk bangsanya. Yang dilakukan apa teman-teman tadi di ayat 6? Di ayat 3 yang kakak bacain tadi, dia mengoyakkan pakaiannya. Lalu di ayat 6 Ezra berdoa sama Tuhan ya gitu. Ezra minta ampun sama Tuhan ya untuk bangsanya. Wah, luar biasa ya. Ezra tergerak untuk berdoa buat bangsanya gitu teman-teman. Hari ini kakak mau bagiin teman-teman. 2 minggu yang lalu, wah, pasti teman-teman mungkin beberapa merayakan ya, mungkin di rumahnya atau di keluarganya mengadakan lomba-lomba 17-an. Tapi mungkin teman-teman ada yang juga cuma nonton upacara bendera di rumahnya, tapi kita baru merayakan 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia teman-teman ya. Wah, hari ini kakak juga mau ajak kita, masih bulan Agustus ini teman-teman ya, minggu terakhir di bulan Agustus, kita juga mau berdoa ya. Kita juga mau punya hati untuk bangsa kita ya, seperti Ezra ya, yang punya hati begitu besar buat bangsanya. Dia berdoa sesedih-sedihnya itu sama Tuhan ya, buat bangsanya. Nah teman-teman, kita mau berdoa yuk hari ini seperti Ezra yang berdoa buat bangsanya. Terus kita juga mau berdoa ya supaya kita nggak punya hati yang wah, aku maunya doa buat aku supaya dapat hadiah aja kak gitu ya, supaya aku nilainya bagus kak gitu ya. Ya itu juga boleh teman-teman, tapi kita juga mau berdoa ya buat bangsa kita, negara di mana Tuhan tempatkan kita, lahirkan kita hari ini ya. Yuk kita mau berdoa buat bangsa kita teman-teman ya. Setelah itu nanti kita tutup sama-sama juga ya dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Kami berdoa untuk rakyat-rakyatnya Tuhan. Kami berdoa biar kedaulatan Tuhan, biar kuasa Tuhan menaungi bangsa kami. Kalau hari ini Tuhan,
pandemi COVID masih ada di bangsa kami. Kami berdoa, Engkau Tuhan yang nyatakan kuasa-Mu buat bangsa kami. Kami berdoa supaya orang-orang di Indonesia Engkau lawat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur menjadi anak Indonesia. Kami mau berdoa, kami mau setia mendoakan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh ibadah, kami boleh dengar firman sama-sama seperti Ezra Tuhan yang menangis dan berdoa untuk bangsanya Tuhan. Kami mau punya hati Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersyukur Kau melahirkan kami di tanah Indonesia. Terima kasih, ajar kami Tuhan biar kami boleh setia, kami boleh terus doakan bangsa kami di dalam nama Yesus. Amin. Wah teman-teman, kita mau setia ya, terus doakan bangsa kita. Ketika teman-teman doa tidur, mungkin setiap harinya kita boleh sebutkan ya bangsa kita. Apa kerinduan teman-teman untuk bangsa Indonesia ya, supaya berubah. Kalau teman-teman lihat di berita, ada bencana ini misalnya, atau kejadian ini di berita. Teman-teman kalau rindu untuk doakan, teman-teman bisa doakan ya. Oke teman-teman, kita minggu ini juga ada ayat hafalannya. Minggu ini ayat hafalannya ada di 1 Timotius 2 ayat yang ke-1. 1 Timotius 2 ayat ke-1 ayat hafalannya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Teman-teman boleh hafalkan ya ayat hafalannya minggu ini. Segitu aja firman Tuhan hari ini teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. Bye-bye.